Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 1965024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS metode numerik. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu metode numerik. Yang pertama yaitu pengertian metode numerik. Metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan aritmatika yang meliputi operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analik. Pada metode analik ini memakan banyak waktu, tenaga, dan pemikiran dalam penyelesaiannya, dan kadang tidak menemukan penyelesaiannya. Nah, saat kita tidak menemukan penyelesaian dalam menggunakan metode analik, kita dapat menggunakan metode numerik. Kemudian, kapan kita harus menggunakan metode numerik? Metode numerik biasanya digunakan saat menyelesaikan persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analik. Contohnya seperti menyelesaikan persamaan linier, kemudian menyelesaikan persamaan simultan, menyelesaikan diferensial dan integral, interpolasi dan regresi, menyelesaikan persamaan diferensial, dan masalah multivariabel untuk menemukan nilai optimal yang tak bersyarat. Kemudian tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik yang dilakukan dalam pemecahan persoalan dunia nyata dengan metode numerik. Yang pertama, pendefinisian masalah, kemudian pemodelan, selanjutnya penyederhanaan model, kemudian formulasi numerik, kemudian pemrograman, selanjutnya operasional dan evaluasi. Dan kemudian manfaat dan tujuan mempelajari metode numerik. Nah, tujuannya adalah agar manusia terbebas dari menghitung manual yang membosankan. Kemudian manfaatnya yang pertama, mampu menangani sistem persamaan besar, ketak linieran, dan geometri yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dipecahkan secara analitis. Kemudian mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari paket program, mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Kemudian metode numerik cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani secara analitis. Kemudian menangani GLAD atau error, suatu nilai hampiran atau aproksimasi dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Dan yang terakhir, menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika mahasiswa, karena salah satu kegunaannya adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasional matematika yang mendasar. Kemudian dalam metode numerik tersebut terdapat interpolasi. Interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial berderajat 1 maupun berderajat tinggi. Interpolasi dengan metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk persamaan polinomial. Persamaan polinomial yang terbentuk selanjutnya digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui atau ekstrapolasi prediksi dari nilai di luar rentan data yang diketahui. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan interpolasi ini kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama metode Newton dan yang kedua metode Lagrange. Yang pertama metode Newton. Teknik interpolasi Newton dikenal juga dengan Newton divide difference. Teknik ini menggunakan pengurangan dan pembagian sederhana dalam mengkonstruksi persamaannya. Teknik ini sedikit lebih rumit untuk dimengerti, tapi dengan bantuan tabel, teknik ini akan mudah dilakukan baik oleh user ataupun komputer. Kemudian contoh soal interpolasi. Nah, di sini kita diketahui F1 sama dengan 3, kemudian F2 sama dengan 5, F3-nya sama dengan 8, dan F5-nya sama dengan 12. Dan kita disuruh menentukan F4 dengan interpolasi yang digunakan minimal berderajat 2. Yang pertama, kita menggunakan metode Newton orde ke-1. Jadi di sini menggunakan rumus Fx sama dengan B0 plus B1 dikali X0 sama dengan X0 min X min X0, dengan B1 sama dengan Fx1 min
x0 dibagi x1 min x0. Kemudian kita membuat tabel agar kita mudah mencari nilai fx-nya. Nah, x0 nya 3, x1 nya sama dengan 5. Jadi di sini kita mendapatkan nilai fx0 nya sama dengan 8, fx1 nya sama dengan 12, dan b0 itu sama dengan fx0. Jadi nilai b0 nya sama dengan 8. Kemudian untuk penyelesaiannya kita masukkan ke rumus. Yang pertama b1 nya kita masukkan, kita dapatkan nilai b1 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan rumus f4. Nah, di sini b0 nya kita dapatkan dari x0 tadi yaitu 8. Kemudian b1 kita dapatkan 2 dikali 4 min 3. Jadi kita dapatkan nilai f4 nya sama dengan 10. Kemudian untuk orde 2 kita menggunakan rumus f2x sama dengan b0 plus b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1. Nah, b1 sendiri itu rumusnya f x1 min fx0 per x1 min x2. Kita cari x0 nya dulu yaitu 2, x1 nya 3, x2 nya 5, maka fx nya sama dengan fx0 nya 5, fx1 nya 8, fx2 nya 12, dan b0 nya nilai dari fx0 yaitu 5. Kemudian kita masukkan rumus b1 nya, kita dapatkan nilai 3. Kemudian untuk b2 kita menggunakan rumus fx2 min fx1 per x2 min x2 dikali fx1 min fx0 per x1 min x0 dibagi x2 min x0. Kita dapatkan nilai min 1 per 3. Dan kita masukkan rumus f24. Di sini kita dapatkan nilai b0 nya sama dengan fx0 yaitu 5. Kemudian b1 nya sama dengan 3, kita dapatkan dari sini. Kemudian dikalikan 4 min 2 ditambah b2 nya sama dengan min 1 per 3 dikalikan 4 min 2 dikali 4 min 3, dan kita dapatkan hasil 10,33. Kemudian untuk metode Lagrange, polinomial Lagrange derajat 1 atau interpolasi linier. Untuk interpolasi ini menggunakan pendekatan garis-garis atau persamaan linier, sehingga digunakan persamaan garis untuk mengkonstruksi interpolasinya. Metode Lagrange banyak menggunakan hitungan dasar dalam pengambilan nilai konstantanya. Nah, untuk metode Lagrange orde 1 kita menggunakan rumus fnx sama dengan jumlah dari li dikali fx i, di mana n i sama dengan 0. Kemudian li sendiri itu adalah x min xj per xi min xj, di mana j sama dengan 0 dan j tidak boleh sama dengan 1. Kita cari dulu x0 nya sama x1 nya dulu. X0 nya sama dengan 3, x1 nya 5, jadi fx0 nya sama dengan 8 dan fx1 nya sama dengan 12. Kita masukkan rumus L0 nya. L0 nya kita dapatkan 1 per 2, kemudian L1 nya dengan rumus x min x0 per x1 min x0, kita dapatkan L1 nya sama dengan setengah, dan kita masukkan fnx. Jadi n nya sama dengan 1, kita pakai orde 1, kemudian x nya 4. Kita masukkan L1 nya sama dengan 1/2, L0 nya sama dengan 1/2 dikali fx1 nya 8, kemudian ditambah L1 nya setengah dikali 12 sama dengan 10. Kemudian untuk orde 2 kita menggunakan rumus f2x sama dengan L0x kali fx0 ditambah L2x kali fx1 ditambah L2x kali fx2. Di sini x0 nya sama dengan 2, x1 nya 3, x2 nya 5, dan fx0 nya sama dengan 5, fx1 nya sama dengan 8, dan fx2 nya sama dengan 12. Kita cari dulu L0 nya dengan rumus sebagai berikut, dan kita masukkan nilainya. Kita temukan L0 nya sama dengan min 1/3. Kemudian L1 nya kita cari dengan rumus sebagai berikut, dan kita masukkan juga nilainya.
dan kita temukan L1 nya sama dengan 1 dan L2 nya begitupun juga L2, kita dapatkan nilai sepertiga. Nah, kita masukkan di rumus F2X. Jadi kita masukkan L1 nya, L0 nya sama dengan min sepertiga dikali 5, kemudian L2 nya 1 dikalikan Fx1 nya 8, ditambah L2 nya kita dapatkan sepertiga dikali Fx2 nya yaitu 12, kita hitung dan kita temukan hasilnya 10,33. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang UAS metode numerik. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.